Jadi Pamter dengan Korlap dulu itu berdirinya duluan Korlap. Pamter itu eksis sekitar tahun 2009, baru saya mulai. Waktu itu namanya bukan Pamter, tapi Satgas SH-Trate. Sampai saat ini, masih banyak arus bawah yang menginginkan PSHT kembali seperti dulu. Dan menurut mereka, bersatunya Pamter dengan Korlap sebagai loyalis masing-masing kubu adalah salah satu langkah awal untuk mewujudkan impian mereka. Namun sampai sekarang, hal tersebut dianggap hanyalah sebuah alibi. Agar para anggota Korlap bisa diakui kembali sebagai saudara di Padepokan Agung tanpa harus mengakui kesalahan mereka. Berikut adalah track record kesalahan fatal Korlap yang telah menciderai persaudaraan dalam organisasi Persaudaraan Setia Hati Trate. Dalam organisasi Persaudaraan Setia Hati Trate, terdapat sebuah marwah yang wajib dijunjung tinggi oleh semua anggotanya. Karena dari situlah akan menimbulkan rasa hormat yang muncul dari perasaan seorang adik kepada kakaknya. Seburuk apapun Kang Mas kita, sebagai saudara kita tidak boleh membenci atau bahkan sampai menghinanya. Sebab berkat jasa mereka, kita bisa disatukan menjadi seorang saudara. Namun tidak dengan Korlap. Pada tahun 2014, mereka menuntut Master Maji turun jabatan sebagai Ketua Umum PSHT. Alasan mereka melakukan aksi demo tersebut adalah karena Master Maji tidak segera melaksanakan parapatan luhur dan menduga kalau Master Maji takut kehilangan jabatannya. Sekitar tahun 2014 kita ikut meluruskan karena PSH-Trate waktu itu yang dipimpin oleh almarhum Master Maji itu mubes atau parloh terakhir tahun 2000 sampai 2014 tidak ada mubes. Berarti itu sudah melanggar ADART itu sendiri. Oh gini loh Mas, kan saya tahun 2008 sampai 2013. 2014 saya harus mengadakan parapatan luhur. Karena ada aturan dari pihak kepolisian 2014 itu tidak boleh ada katakan levelnya nasional, apalagi parapatan, biarpun hanya parapatan ya. Kesepakatan saudara sekalian karena reorganisasi itu kewenangan Ketua Umum, reorganisasi ya. Sebetulnya SH-Trate itu kewenangan pimpinan tertinggi Mas, tapi tanpa tertulis itu gitu. Lah akhirnya kita pilih Mas Richard Simorangkir ini. Di mana sebelumnya sebagai koordinator organisasi dan keanggotaan. Jadi bukan orang lain. Dan Mas Richard juga putra Madiun. Jawaban dari Kang Master Maji sekaligus menjadi bumerang bagi Zakaria. Karena vakumnya Zakaria dari organisasi selama beberapa waktu membuatnya tidak paham bahwa kewenangan tertinggi dalam mengambil keputusan itu adalah hak dari seorang Ketua Umum PSHT. Tahun 95-an itu jujur, saya waktu itu pulang dari Arab Saudi, kerja di sana pulang, terus saya melihat perkembangan SH-Trate agak kacau. Dan itu wajar sekali dinamika di organisasi, baik pergantian dan sebagainya. Kemudian untuk mencukupi kebutuhan zaman, saya kira juga perlu organ-organ itu bergerak dengan sebagaimana fungsi di dalam organisasi, bagaimana untuk perkembangan persaudaraan SH-Trate ke depan. Reorganisasi itu kewenangan Ketua Umum. Jadi masih kita angkat jadi ketua ini karena situasi kondisi yang berada di negara nanti sampai pada suatu saat ada parapatan luhur, ya kita bawa Mas Richard itu masih diterima atau tidak, nah itu ya kalian Mas Richard bersama-sama dulu dan sebagainya. Kalau udah tetap Mas Richard aja ya terus, enggak apa-apa. Itulah salah satu alasan mengapa Korlap memiliki catatan hitam dalam pengurus pusat. Demo pada tahun 2014 tersebut dianggap sudah keluar dari ajaran
dan marwah persaudaraan Setia Hati Terate. Pada tahun 2015, para tokoh PSHT 1922 juga didampingi rombongan Korlap menyegel Padepokan Agung Madiun. Hal tersebut mengakibatkan segala aktivitas yang ada di Padepokan Agung terhenti. Setelah kejadian tersebut, para warga PSHT yang berada di kawasan Padepokan Agung dibuat tidak nyaman dengan kehadiran warga beratribut Korlap. Sampai pada puncaknya, pada tahun 2019 yang dikenal sebagai tragedi rombongan Manten. Kejadian tersebut merupakan bukti nyata bahwa Korlap tidak akan pernah mau bersatu dengan Pamter. Karena dalam kejadian tersebut, mereka tega memukuli komandan Pamter sekaligus para Pamter yang pada saat itu bertugas. Itulah beberapa track record, catatan hitam Korlap yang ada pada organisasi persaudaraan Setia Hati Terate. Dengan apa yang telah mereka lakukan selama ini, yang jelas telah menciderai persaudaraan yang ada pada organisasi ini. Dan catatan hitam tersebut menjadi sebuah alasan mengapa Korlap tidak akan pernah diterima di Padepokan Agung. Apalagi untuk bersatu dengan Pamter. Itu adalah suatu hal yang tidak akan mungkin terjadi. Karena siapapun yang mengusik organisasi persaudaraan Setia Hati Terate dan tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh pengurus persaudaraan Setia Hati Terate, disitulah mereka harus berhadapan dengan Pamter sebagai pasukan keamanan resmi dari organisasi persaudaraan Setia Hati Terate. Tidak usah terlalu banyak bicara. Sampean ngaku pendekar, memperbaiki SH Terate atau merusak SH Terate. Tanyakan pada dirimu sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.